Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Berjumpa lagi kita dalam renungan pada saat pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat penyertaan-Mu sepanjang malam, sehingga kami boleh bangun saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah dalam segala aktivitas kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, hati kami telah siap mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, renungan kita saat pagi hari ini terambil dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, renungan firman Tuhan ini datang kepada Yeremia untuk disampaikan kepada bangsa Israel yang pada waktu itu sedang ada di dalam pembuangan di Babel. Bagaimana melalui Yeremia Allah berkata kepada bangsa ini bahwa setelah genap masa penghukuman yang diberikan oleh Allah, yaitu 70 tahun bagi Babel, maka Tuhan akan memperhatikan umatnya atau umat perjanjian atau bangsa ini, yaitu firman Tuhan bahwa Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada padanya melalui bangsa ini. Sebab bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan hari depan yang penuh pengharapan, sekalipun mereka ada dalam keadaan pembuangan pada waktu itu, karena memang mereka melakukan pelanggaran, dosa, menyimpang dari iman mereka, menyimpang kepada berhala-berhala dan tidak melakukan kehendak Allah. Tetapi firman Tuhan berkata, setelah genap masa 70 tahun, proses pembuangan yang diizinkan oleh Allah untuk mereka hadapi, untuk mereka alami dalam kehidupan mereka, Tuhan akan memulihkan kembali keadaan mereka. Firman Tuhan berkata, kalau mereka kembali untuk mencari Tuhan, maka mereka akan menemukan Tuhan. Kalau mereka menanyakan Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan akan memberikan mereka untuk menemukan Tuhan kembali dalam kehidupan mereka. Tuhan akan memulihkan keadaan mereka, bahkan akan mengumpulkan mereka dari antara segala bangsa yang telah mana Tuhan mencerai-beraikan mereka. Itu adalah janji Tuhan kepada bangsa ini. Oleh sebab itu, renungan firman Tuhan ini pun juga menjadi peringatan atau mengingatkan kepada saya dan saudara melalui kisah ini, bagaimana bangsa ini dibuang dalam pembuangan ke Babel karena ketidaktaatan mereka kepada Allah. Memberikan pesan juga bagi saya dan saudara. Yang pertama, bahwa ketika kita telah dituntun, telah dipilih oleh Allah menjadi umat kepunyaannya, maka yang pertama ingin saya sampaikan pada saat pagi hari ini, bahwa jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Bangsa ini telah mendapatkan begitu banyak berkat-berkat dan berkat pemeliharaan pertolongan Tuhan, tetapi mereka melupakan setiap kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, sehingga membuat iman mereka menyimpang dari Allah. Yang kedua, yaitu jangan pernah lupa untuk bersyukur atas apa yang sudah diberikan oleh Allah. Apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita, naikkan ucapan syukur. Apapun keadaan, apapun kondisi kita, maka saya percaya melalui ucapan syukur akan membuat iman kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa jangan pernah kita mendukakan Tuhan, karena Tuhan mampu mengambil kembali apa yang sudah Dia berikan. Bahkan Dia bisa memberi penghukuman bagi setiap orang yang jauh daripadanya, bahkan mereka yang melakukan setiap pelanggaran-pelanggaran di hadapannya. Jangan pernah mendukakan Tuhan. Sekalipun kita mengalami begitu banyak mungkin proses dalam kehidupan ini, tetapi ingat bahwa jangan pernah kita lupakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah kita lupa bersyukur. Jangan pernah kita mendukakan hati Tuhan sedikit pun, karena
karena berkat yang kita terima itu datang daripada Dia, dan Dia mampu untuk mengambil kembali, bahkan Dia mampu untuk memberi penghukuman seperti hal yang Dia kerjakan kepada bangsa ini. Yang keempat dari renungan firman Tuhan ini menjadi renungan bagi kita bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Sekalipun kita diizinkan mengalami diproses sedemikian rupa untuk kita bertumbuh dalam iman kita, ingat baik bahwa Tuhan berkata, rancanganku adalah rancangan hari depan penuh pengharapan bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini saya mau katakan, tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan, bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, mari kita berdoa untuk renungan firman Tuhan saat pagi hari ini. Bapa yang baik, terima kasih kami diingatkan melalui renungan firman-Mu pagi hari ini, bahwa jangan pernah kami melupakan setiap kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu atas segala apa yang Kau sudah berikan dan kami dapatkan pada hari ini. Dan jangan pernah buat kami untuk mendukakan hati-Mu, karena kami tahu semua apa yang kami miliki adalah berasal daripada-Mu ya Bapa. Karena Engkau yang memberi, Engkau pun juga yang akan mengambil. Dan kami bersyukur Engkau berjanji bahwa Engkau merancangkan hari depan penuh pengharapan bagi kami, dan kami percaya akan janji-Mu ya dan amin atas kehidupan kami. Ampuni kami jikalau pada saat pagi hari ini kami banyak mendukakan hati-Mu ya Bapa, tapi buat kami semakin hari semakin teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih kami kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Hamba-Mu berdoa, berkati pada saat pagi hari ini. Umat kepunyaan-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan, yang bersusah hati Engkau beri penghiburan, yang tertutup jalan Engkau akan bukakan pintu-pintu berkat-Mu sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur dan siap masuk hari yang baru ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas, jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati.